Jalan berarti kita. Itu tuh enggak buang ke sana. Belum bikin apa kak? Kita adalah satu keluarga di dalam tubuh Kristus. Ibadah ini kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani di dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Ada 2 paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu Dasar Kekristenan atau DK, dan Hidup Berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami mengajak saudara untuk mengikuti pemuridan ini. Pasti saudara akan bertumbuh dan diberkati. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat datang di ibadah online GKPB Fajar Keagungan MDC Cirebon. Suatu anugerah kita dapat beribadah secara online pada hari ini. Biarlah semua kita, setiap kita pada hari ini menerima berkat Tuhan,
Walaupun kita secara online, tapi saya percaya bahwa berkat Tuhan itu tetap melimpah dalam kehidupan kita. Untuk kita dapat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membuka ibadah ini, saya persilakan Bapak Pendeta Suhono Bunadi untuk membuka di dalam doa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita sama-sama satukan hati kita untuk kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur untuk kesempatan hari ini, hari yang Kau berikan kepada kami, biar kami boleh bersuka cita karenanya. Tuhan, kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Engkau Tuhan, sebab Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu menyertai kami, Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah ibadah hari ini kami mau persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Kami siap untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Bapak Ibu yang beribadah di rumah pagi hari ini siap bersuka cita? Amin. Katakan amin. 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 Mari bangkit berdiri, kita berikan pujian yang terbaik untuk Tuhan kita. Hanyalah nama-Mu Tuhan, gunung batu kekuatan, hanyalah nama
pujian. Sampai suaramu mendengar sendiri. Ini pujian buat Allah kita. Mari beri yang terbaik. Kami bersuka, tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbangmu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkan, sorakan kemenangan. Terpujilah namamu Yesus Raja. Segala raja, Yesus Raja. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Karena kitalah orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Amin. Amin. Apapun keadaan kita saat ini, Ia Allah yang Maha Tahu. Amin. Dan Ia menyediakan kemenangan bagi setiap kita. Untuk apapun masalahmu, apapun penyakitmu, pagi hari ini kemenangannya terjadi di sini. Katakan amin. Amin. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri
kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata. Datang dengan hati yang percaya. Kemenangan, Ia menyediakan segala kemenangan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan ku yakin.
daripadamu Tuhan. Karena kalau kami ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, buat kasih, penyertaan, perlindungan, kesehatan, berkat, damai sejahtera, sukacita yang Kau limpahkan dalam hidup kami pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur. Karena kasih-Mu luar biasa dalam hidup setiap kami Tuhan. Tak ada alasan bagi kami Tuhan untuk kami tidak bersyukur pagi hari ini. Kalau sebentar firman-Mu disampaikan, biar firman-Mu menjadi pedang bermata dua bagi kami. Menguatkan, memantapkan hidup kami, mengubahkan. Bahkan kalau kami berjalan keluar dari tempat ini Tuhan, satu hal kami sudah berubah. Karena kemenangan Tuhan sudah berikan. Damai sejahtera sukacita tersedia bagi setiap kami. Sampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Bukakan isi hati kami. Dan mari Roh Kudus, bicaralah kepada setiap pribadi. Sampaikan apa yang hendak Kau sampaikan. Apa yang baik, apa yang benar untuk hidup kami. Karena kami percaya hidup di dalam Engkau, kami berkemenangan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Leksimo dari Bandung. Tempat dan waktu kami persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya. Saya bersyukur bahwa pagi hari ini kita kembali berkumpul di dalam ibadah walaupun dilakukan secara online, dan saya berdoa supaya Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai, melindungi dan memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari semuanya di tengah masa yang tidak mudah ini. Kita percaya bahwa hanya Tuhan Yesus saja sumber pengharapan kita. Kita tidak dapat mengandalkan manusia, kita tidak dapat mengandalkan keadaan yang sedang terjadi di sekitar kita hari-hari ini, tetapi kita dapat mengandalkan Tuhan, sebab Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Saya mau menyapa semua Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom dan juga yang hadir melalui YouTube Live. Saya tadi sempat menengok ke YouTube Live dan melihat ada Ibu Meliawati Subandi yang berada di Singapura juga ikut mengikuti ibadah GKPB Fajar Keagungan Cirebon secara online ini. Kami sangat senang Ibu Meliawati, walaupun Ibu berada di tempat yang jauh, tetapi Ibu dapat mengikuti secara online. Ya, saya yakin bahwa Ibu kangen dengan saudara-saudara seiman di GKPB Cirebon ya Bu ya. Dan kita berdoa supaya Tuhan juga menyertai dan memberkati Ibu Meliawati Subandi di Singapura. Dan semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang lain juga yang mengikuti melalui YouTube Live, saya mengucapkan selamat hari Minggu buat kita semua. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang satu tema, yaitu sikap hati yang baru. Yang menjadi tema kita tahun ini yaitu restart. Artinya memulai dari awal lagi. Nah, untuk memulai dari awal lagi menjalani hidup kita di tahun 2021 yang dimana kita melewati 2020 itu tidak mudah. Memasuki 2021 ini ibarat handphone atau komputer atau laptop kita atau tab kita, gadget kita yang tahun lalu itu terlalu banyak info yang masuk, terlalu banyak kekhawatiran yang masuk, terlalu banyak ketakutan yang masuk, sehingga ibarat handphone atau gadget itu overload. Jadi banyak yang hang gitu. Banyak yang istilahnya banyak fitur atau aplikasi yang tidak bisa dijalankan. Seperti HP kita, jadi ngadat gitu ya. Ngadat. Nah, demikian juga hidup kita, kalau informasi yang banyak ketakutan yang masuk, kekhawatiran yang masuk di dalam
hati dan pikiran kita, membuat kita ini jadi stuck gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain, mau lakukan ini nggak berani, mau lakukan itu nggak berani. Jadi kita banyak yang akhirnya bersikap pasif. Ya udahlah, saya terima aja. Mungkin ini nasib saya. Nah, kita orang Kristen tidak menyerahkan diri kita kepada nasib, tapi kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan yang mengatur jalan hidup kita. Jadi jangan sekali-sekali kita menyerahkan diri kita ini kepada nasib atau kepada keadaan. Atau dengan kata lain, jangan terima nasib. Sebab apa? Sebab Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang telah membawa kita keluar dari kegelapan itu memiliki satu tujuan di dalam hidup kita, tujuan yang mulia, dan Tuhan mau kita fight, Tuhan mau kita berjuang sama seperti bangsa Israel. Tuhan mau bangsa Israel itu berjuang, fight gitu. Jangan aduh ya udahlah kita kembali ke Mesir aja. Nah, seringkali kita nggak bisa melakukan apa-apa, istilahnya hang, karena banyak hal yang kita pikirkan dan banyak hal yang ingin kita atasi, sehingga akhirnya kita stuck gitu. Nah, seperti handphone ya harus di restart. Mungkin ada aplikasi yang tidak penting yang harus kita buang. Karena banyak sekali kan aplikasi apa aja kita masukin, kita install di HP kita. Sampai memorinya tinggal sedikit, kita install ya, hang, pasti hang. Nah, kita harus memilih di dalam restart ini kita harus memulai membersihkan apa yang perlu kita bersihkan di dalam hidup kita, sama seperti di HP, kita aplikasi yang tidak berguna kita buang. Mungkin ada foto, ada video yang masuk di dalam HP kita, itu juga kita perlu singkirkan, kita perlu hapus. Karena hal-hal itu justru menjadi beban bagi HP kita. Nah, ada juga banyak hal yang seharusnya tidak perlu ada di dalam hati dan pikiran kita. Itu kita perlu keluarkan. Nah, salah satunya adalah kita perlu melihat kembali sikap hati kita. Kita perlu memeriksa kembali sikap hati kita di dalam menjalani hidup ini. Sikap hati seperti apa yang kita miliki sementara kita beribadah kepada Tuhan, sementara kita melayani Tuhan, sementara kita mengikut Tuhan. Sikap hati seperti apa yang sedang kita bawa atau sedang kita bangun dalam diri kita. Itu sangat penting. Karena kalau kita memiliki sikap hati yang salah di dalam memahami Tuhan, di dalam memahami rencana Tuhan, di dalam memahami kehidupan ini, situasi dan kondisi ini, ya kita akan stuck, kita tidak akan kemana-mana. Jadi sikap hati itu sangat penting. Karena itu saya mau mengawali dengan kita membaca, saya akan membacakan firman Tuhan dulu, yang menjadi dasar renungan kita, renungan kita pagi hari ini di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakan buat kita semua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang 11 dikatakan demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas, dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi,
dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami sangat membutuhkan tuntunan Tuhan. Kami sangat membutuhkan firman-Mu ya Tuhan, yang adalah air hidup. Firman-Mu yang adalah roti hidup untuk memenuhi kebutuhan rohani kami. Sehingga kami memiliki kehidupan rohani yang sehat. Kami memiliki sikap hati yang benar. Kami memiliki pandangan ke depan yang sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itu kami memohon Roh Kudus untuk menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu, sehingga oleh firman-Mu iman kami diteguhkan, oleh firman-Mu sikap hati kami diubahkan, dan oleh firman-Mu kami boleh beroleh kekuatan untuk memandang masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, sikap hati yang baru, a new attitude, itu sangat penting dalam hidup kita, karena sadar tidak sadar dalam hidup ini kita menjalani hidup kita dengan memiliki sikap hati yang kita terus bawa. Kita merespon segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini semuanya dengan sikap hati kita. Nah, kalau sikap hati kita benar, respon kita akan benar. Kalau respon kita benar, saya percaya hasil akhirnya akan benar juga. Tapi kalau sikap hati kita sudah salah, respon kita pasti akan salah. Dan akibatnya hasilnya juga akan menjadi keliru juga. Jadi sikap hati itu berbicara bukan tentang hal yang di luar. Sikap hati itu adalah bicara tentang hal yang ada di dalam diri kita, yang kita bawa kemana-mana. Yang akan mempengaruhi seluruh keadaan hidup kita. Sikap hati kita itu penting. Nah, itu sebabnya pagi hari ini kita mau belajar tentang sikap hati, bukan dari tokoh ini atau tokoh itu, tapi kita mau belajar dari Tuhan kita sendiri, Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan mengajarkan kita tentang sikap hati yang seharusnya dimiliki oleh setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat tebusan Tuhan di dalam menjalani hidup ini. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Artinya di dalam menjalani hidup ini kita harus menjadi seperti jendela. Artinya kalau jendela itu kan selalu kita ingin melihat keluar ya. Dibandingkan daripada kita menjadi cermin. Kalau kita melihat cermin, kita lihat diri kita sendiri. Kita melihat yang artinya kita akan menjadi orang yang selfish. Kalau artinya cermin itu adalah gambaran tentang orang yang selfish. Dia ingin melihat dirinya sendiri, mengagumi dirinya sendiri, dan pokoknya dia ingin yang terbaik buat dirinya sendiri. Kan ketika orang melihat cermin kan dia kalau melihat hal yang tidak baik dalam dirinya, yang dia temukan dalam dirinya, pasti dia akan perbaiki kan. Ya, artinya di satu sisi kita harus bercermin juga. Ya, cerminnya yang harus kita pakai adalah cermin yaitu firman Tuhan. Tetapi setelah kita melihat cermin, yaitu firman Tuhan, untuk supaya kita memperbaiki diri kita, setelah itu, selanjutnya kita harus melihat jendela. Jendela itu artinya kita harus melihat keluar gitu. Kita melihat hal-hal yang di luar, sehingga kita tidak menjadi orang yang selfish, kita tidak menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri, tetapi melihat keluar. Nah, di dalam situasi yang sedang terjadi hari-hari ini, khususnya menyangkut pandemi COVID-19 ini, semua orang tercobai untuk menjadi orang yang selfish. Semua orang berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi
apa yang terjadi dengan orang lain, dia nggak terlalu peduli. Istilahnya, istilah kerennya lulu, gue gitu. Jadi kondisi pandemi COVID ini bisa menyebabkan orang mengalami atau terjerumus ke dalam satu situasi yang seperti itu. Tetapi tidak demikian seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, latar belakang dari surat Filipi ini, surat kepada jemaat di Filipi. Filipi itu adalah satu kota yang berada di Makedonia. Nah, waktu Paulus akan menginjil di Asia, dikatakan di Kisah Para Rasul pasal 16 ya. Di situ ada Roh Kudus mengingatkan, di dalam mimpi Roh Kudus berbicara kepada Paulus, di mana Paulus mendengar ada teriakan dari orang-orang yang ada di Makedonia yang berkata, "Datanglah kemari, selamatkanlah kami." Nah, padahal Paulus tidak ada rencana untuk pergi ke Makedonia, tetapi ketika Roh Kudus di dalam penglihatan berbicara kepada Paulus bahwa Paulus harus pergi ke Makedonia. Makedonia itu adalah tempat kelahiran, kalau nggak salah itu tempat kelahirannya Alexander the Great. Nah, kita menyadari bahwa Makedonia itu adalah satu tempat yang di mana para pahlawan-pahlawan itu lahir. Dan kalau seperti itu biasanya orang-orang yang ada di situ akan menjadi orang-orang yang punya pride yang tinggi, punya rasa ada kesombongan, ada pride, ada harga diri yang sangat tinggi dan susah untuk menjadi orang yang rendah hati. Dan Paulus, dari sisi Paulus ini menuliskan surat ini kepada jemaat di Filipi pada saat dia berada dalam kondisi yang bukan lagi happy ya, bukan lagi wah menang menang satu usaha penginjilan yang dia lakukan, dia berhasil menaklukkan satu ini. Tidak. Pada waktu Paulus menuliskan surat ini, dia sedang berada di dalam penjara. Ada kemungkinan dia berada dalam penjara di Roma atau penjara di kota Efesus. Dia dipenjara karena pemberitaan Injil yang dia lakukan. Nah, bayangkan Bapak Ibu, dia berada dalam penjara, tapi sikap hatinya itu luar biasa, sikap hati Paulus. Dan dia tidak mencoba meninggikan dirinya dengan bagaimana dia mengatasi keadaan di mana dia dipenjara, tetapi dia mengajak jemaat di Filipi untuk melihat kepada apa yang Yesus lakukan. Artinya yang selalu menjadi prinsip dari Rasul Paulus adalah dia berusaha untuk mengarahkan semua orang-orang yang dia layani, jemaat-jemaat yang dia layani, dia bawa jemaat-jemaat ini atau orang-orang ini untuk supaya mereka itu fokus kepada Kristus. Karena Kristus adalah teladan yang sempurna tentang semua hal yang harusnya menjadi ciri dari kehidupan kita. Kristus adalah Adam yang sempurna. Paulus menyadari bahwa dia punya keterbatasan, dia punya kelemahan, sehingga dia tidak menjadikan dirinya sebagai contoh. Kalaupun dia menjadikan dirinya sebagai contoh, dia berkata, ikutilah teladanku sama seperti aku meneladani Kristus. Itu yang dilakukan oleh Paulus. Dan kita melihat Paulus ini orang yang rendah hati. Nah, sikap artinya menjadi jendela dan bukan menjadi cermin. Bagaimana kita mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri. Memang kita juga perlu hidup. Tapi kalau kita melihat seperti teladan yang Tuhan Yesus contohkan, dia memberikan hidupnya untuk supaya kita yang seharusnya binasa menjadi hidup. Karena itu dikatakan bahwa setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Slide selanjutnya ya. Nah, yang kedua yaitu menjadi jendela dan bukan cermin, itu artinya membangun orang lain lebih daripada
mempertahankan ego kita. Paulus, sudah. Membangun orang lain. Jadi dalam hidup ini, sementara kita menghadapi situasi yang sulit, kita harus berusaha untuk mendahulukan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan kita sendiri. Ya, banyak hal yang kita bisa praktekkan dalam hidup ini di tengah masa sulit ini. Khususnya di dalam kehidupan kita sebagai jemaat. Saya sungguh menyadari bahwa di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini, ada banyak jemaat yang mengalami masalah di dalam penghidupan mereka. Mungkin mereka diberhentikan dari pekerjaan, mungkin mereka tidak mendapatkan penghasilan. Ya, itu tidak mudah. Sementara hidup ini terus berjalan. Untuk makan saja mungkin mereka mengalami kesulitan. Nah, bagaimana dengan kita yang mungkin diberkati Tuhan lebih? Ya, bisa jadi kita menjadi orang yang selfish atau kita memilih untuk menjadi orang yang mencoba melihat keluar. Apa yang sedang terjadi di luar. Mungkin ada sesuatu hal yang bisa saya lakukan. Nah, itu yang harus menjadi sikap hati kita di tengah-tengah keadaan yang tidak mudah ini. Karena kalau orang yang tidak bisa melihat keluar, dia tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan, kita harus melihat keluar. Karena mungkin ada kebutuhan yang kita bisa penuhi, di mana di situ kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Sama seperti ketika 5.000 orang yang mengikut Yesus, dan sementara hari sudah sore, dan tidak ada makanan, tapi ada murid-muridnya yang mau melihat keluar. Mereka bilang, "Guru, ada begitu banyak orang yang mengikut kita. Sedangkan tidak ada makanan di daerah ini. Yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Apa yang kita bisa lakukan dengan 5 roti dan 2 ikan ini?" Apa yang Tuhan Yesus katakan? Ketika mereka memberikan laporan itu, Tuhan Yesus berkata, "Kamu yang harus kasih mereka makan." Ketika mereka memberikan laporan, ada banyak orang yang mengikut dan mereka pasti lapar ini. Ya, Tuhan bilang, kamu yang harus kasih mereka makan. Nah, kan bisa saja Tuhan bilang, udah tenang aja, saya bisa menyelesaikan segala sesuatu, saya bisa mengatasi semuanya. Kalian tenang saja. Kenapa kok Tuhan bilang, kamu yang harus kasih mereka makan? Ya, Tuhan kan berarti Tuhan ingin melihat iman kita ini sejauh mana. Tuhan mau melihat, menguji kita ini benar nggak percaya kepada Tuhan. Kalau kita sudah berani melihat keluar, berani nggak kita melangkah lebih jauh? Kalau kita melangkah lebih jauh, kita di situ akan melihat kemuliaan Tuhan kan. Dan akhirnya apa yang dijawab oleh murid-muridnya? Tuhan, kami nggak punya apa-apa. Bahkan uang berapa ratus dinar pun nggak akan cukup nih mengasih makan 5.000 orang. Itu yang cuma laki-lakinya, belum termasuk anak-anak dan perempuan. Tetapi Tuhan Yesus kemudian tanya lagi kepada mereka, lalu apa yang kamu punya? Tuhan, kami hanya punya 5 roti 2 ikan. Dan ini pun sebenarnya makan siang anak kecil. Nah, anak kecil ini juga luar biasa ya. Dia bisa, ketika melihat seperti itu, dia bisa bawa kepada murid-muridnya, kepada Andreas atau Filipus itu. Artinya dia berani melihat keluar. Dia nggak bisa aja kan, anak kecil kan biasanya selfish kan. Wah, ini bekal dari mama saya nggak mungkin bagi orang lain. Saya bagi orang lain, saya makan apa? Tapi anak kecil itu bawa kepada Andreas, murid-murid Tuhan Yesus. Dan tidak berhenti di situ. Aduh, udah, ini 5 roti 2 ikan buat apa ini? Nggak bisa ngasih makan 5.000 orang. Tapi mereka memberanikan diri datang. Tuhan, ini yang kami punya nih, 5 roti 2 ikan. Dan Tuhan Yesus bilang, bawalah kemari. Bawalah kepadaku. Dan di situ mujizat terjadi. Jadi kalau kita nggak mau menjadi seperti jendela, artinya kita nggak mau melihat keluar di tengah situasi sulit ini, mungkin kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Mungkin kita tidak bisa melihat mujizat. Jendela artinya kita bersedia berkorban bagi orang lain lebih daripada mempertahankan hak kita.
Ya kita punya hak untuk mempertahankan hak kita. Tetapi dalam situasi seperti ini, kalau kita mau melihat kemuliaan Tuhan dengan sikap hati yang baru, sikap hati yang benar, sama seperti anak yang punya bekal makan siang ini, sama seperti para murid yang akhirnya membawa itu kepada Yesus, dan mereka melihat kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kita harus menjadi sama seperti Yesus. Sikap hati kita di dalam situasi yang tidak mudah ini, bangunlah sikap hati seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Bukan seperti yang dunia ini. Di dalam Rom pasal 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat mengetahui, membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8, Paulus menjelaskan tentang apa yang Yesus lakukan. Bagaimana kita dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bukan dia tidak berkata, hendaklah dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang sama seperti yang saya miliki ini loh. Tidak. Dia selalu mengarahkan orang kepada Kristus. Karena dirinya bukanlah sumber. Paulus bukanlah sumber, tapi Kristus adalah sumber. Sehingga dia berkata, marilah, dikatakan, hendaklah kamu menaruh pikiran perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri. Mengosongkan diri, ingat ini beda dengan apa yang dikatakan oleh para ini ya, yang mempercayai teori kenosis. Tuhan itu waktu Yesus menjadi manusia, ketika Yesus sebagai manusia, Yesus bukan Allah. Jadi Yesus dalam keadaan sebagai manusia 100% dan bukan Allah. Tidak. Yang kita percaya itu Yesus adalah 100% Allah, Yesus adalah 100% manusia. Ketika Yesus mengosongkan diri, artinya Yesus itu membatasi dirinya. Yesus membatasi dirinya. Contoh, pada waktu Yesus disalibkan, dan orang menghina dia, oh ini katanya mau merobohkan bait Allah, turun dari salib, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Apakah Yesus tidak bisa? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Tetapi Yesus menahan dirinya. Sama seperti misalnya ada orang yang kaya tetapi tidak menunjukkan bahwa dia itu kaya. Dia menunjukkan dirinya sebagai orang yang sederhana. Walaupun dia bisa menunjukkan kekayaannya. Tetapi itu tidak dilakukan. Yesus adalah Tuhan. Tapi dalam keadaannya sebagai manusia itu dia memposisikan dirinya sebagai manusia. Dan bukan sebagai Tuhan. Artinya Yesus tahu diri. Kalau orang nggak tahu diri, diuji begitu atau diprovokasi seperti itu, ya, oh, kamu nggak tahu siapa saya? Ya langsung begitu kan. Nah, tapi Yesus tidak seperti itu. Jadi menjadi seperti Yesus, yaitu mengosongkan diri, menjadi manusia. Bahkan dikatakan dalam keadaannya sebagai manusia, dia sudah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba lagi. Sudah menjadi manusia, itu sudah rendah ya. Tuhan jadi manusia. Makanya saudara-saudara sepupu kita kan mengatakan, aduh ini orang Kristen, ini orang kafir gitu ya. Masa Tuhan bisa jadi manusia? Masa Tuhan bisa jadi manusia? Ya Tuhan jadi manusia itu sudah sangat rendah sekali. Tetapi Yesus tidak hanya menjadi manusia saja, bahkan dikatakan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, bahkan menjadi hamba, jadi budak, jadi cuci kaki murid-muridnya. Waduh, ya sama kayak bos, udah nggak merasa diri bukan bos, tapi udah gitu dia melayani anak buahnya, karyawannya, cuci kaki karyawannya. Wah, itu luar biasa banget. Mengosongkan dirinya. Itu yang Yesus lakukan, mengosongkan dirinya. Jadi sikap hati kita di dalam keadaan seperti ini, ya walaupun kita sebagai orang yang memiliki janji Tuhan, kita nggak usah menyombongkan diri. Kalau saat ini, sampai hari ini Tuhan masih memelihara kita, kita tidak perlu membanggakan diri kita, tetapi kita berkata, ini semua karena anugerah Tuhan. Saya ada sebagaimana saya ada saat ini semuanya hanya karena Tuhan saja.
bukan karena saya. Yesus merendahkan dirinya. Tuhan Yesus menjadi hamba. Bahkan di dalam keadaannya sebagai hamba pun, Tuhan Yesus itu taat kepada Bapaknya. Ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, apakah Tuhan Yesus tidak bisa melepaskan diri dari ketika ditangkap oleh serdadu Romawi? Bisa nggak Tuhan Yesus melepaskan diri? Sangat bisa. Bisa nggak Tuhan menolak minum cawan ini? Bisa. Ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, ketika iblis berkata, ubah batu ini jadi roti. Bisa nggak? Sangat bisa. Kalau Tuhan menolak untuk taat kepada Bapaknya, Yesus menolak taat kepada Bapa untuk disalibkan, ya sampai kita yang justru yang akan disalibkan. Kita nggak akan diselamatkan. Kita nggak akan berada dalam keadaan seperti ini, di mana kita beribadah di dalam syukur karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus yang memungkinkan kita memiliki jaminan keselamatan. Sehingga kita bisa bersyukur, kita bisa beribadah di dalam syukur karena kita sadar bahwa kita sudah menerima janji keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi dalam keadaan ini, marilah kita memiliki sikap hati yang baru dan belajarlah dari sikap hati yang dimiliki oleh Yesus Kristus yang di dalam kealahannya, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah untuk melakukan ini. Tidak mudah untuk melakukan ini. Karena itu kita membutuhkan Roh Kudus untuk menolong kita. Dan Roh Kudus mau menolong kita kalau kita mau mengarahkan mata kita kepada Yesus Kristus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang terakhir, sikap hati kita di dalam keadaan yang sulit ini, kita harus berusaha untuk memuliakan Tuhan. Itu yang Yesus lakukan. Di dalam keadaan, di dalam penderitaan yang sedang dialami oleh Yesus sebagai manusia, di dalam penderitaan yang harus dia jalani, Yesus memuliakan Bapaknya. Di tengah penderitaan, di tengah keadaan sulit yang sedang kita hadapi ini, bisa nggak kita tetap memuliakan Tuhan? Atau justru kita akan mempermalukan Tuhan? Apakah di tengah keadaan sulit ini lalu kita mencuri atau melakukan hal-hal yang jahat atau ya melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan? Tidak. Di dalam keadaan sulit ini, di dalam penyerahan kita kepada Tuhan, sama seperti Yesus menyerahkan dirinya kepada Bapa, kita harus menyerahkan hidup kita, diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Surrender all to Jesus. Supaya kuasa Tuhan turun menaungi kita. Itu yang Paulus lakukan. Paulus menaklukkan dirinya. Wah, ingat, Paulus itu seorang orang yang hebat loh. Orang yang hebat, yang luar biasa, tapi dia mau dipenjarakan karena Kristus, dan di tengah penjara itu dia bisa mengucap syukur. Surat kepada jemaat di Filipi ini adalah isinya, surat ini disebut sebagai surat sukacita. Isinya pujian Paulus kepada jemaat di Filipi yang luar biasa, tapi sekaligus mengingatkan bahwa di jemaat Filipi ini akan ada roh perpecahan. Dan Paulus mengingatkan supaya menghindari roh perpecahan itu dengan belajar dari Yesus yang tidak melawan perintah Bapaknya, yang taat sepenuhnya kepada Bapaknya, yang mengosongkan dirinya. Karena kalau ketika kita merasa bahwa diri kita ini berarti, maka kita akan membawa perpecahan di dalam jemaat. Kita akan membawa perpecahan di dalam komunitas kita. Tapi Yesus mengajarkan kita bagaimana kita seharusnya mengosongkan diri. Dan itu yang diteladani oleh Rasul Paulus. Dan memuliakan Tuhan itu artinya kita mengasihi Tuhan, melakukan kehendak-Nya, dan menaati perintah-Nya. Itulah kehidupan kita yang seharusnya kita jalani sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Dan bagaimana kita memuliakan Tuhan?
mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi kita. Bagaimana kita memuliakan Tuhan? Melakukan kehendak-Nya. Karena itu yang Yesus lakukan. Itu yang Tuhan Yesus teladankan, melakukan kehendak Bapa-Nya. Dan yang ketiga, menaati kehendak Bapa-Nya. Saya sampai kepada pertanyaan untuk direnungkan. Saya mau mengajak kita untuk mengambil waktu sejenak, sementara saya membacakan pertanyaan ini. Mari kita coba merenungkan. Yang pertama, bagaimana supaya saya menjadi jendela dan bukan menjadi cermin? Artinya, bagaimana supaya saya bisa mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri saya sendiri. Kita renungkan itu. Apakah selama ini saya menjadi orang yang egois dan tidak mau tahu dengan keadaan orang lain? Tuhan tidak mengajarkan demikian. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, apa yang bisa saya pelajari dari teladan Yesus Kristus? Apa yang harus berubah dari diri saya di dalam memasuki tahun 2000, menjalani tahun 2021 ini? Apa yang saya perlu teladani dari Yesus? Apa yang harus berubah dari diri saya yang mungkin saya sadar bahwa selama ini tidak berkenan kepada Tuhan. Dan saya mau berubah sama seperti Yesus. Renungkan itu. Dan buatlah komitmen di hadapan Tuhan supaya kita dari waktu ke waktu menjadi lebih baik, menjadi semakin serupa dengan Yesus. Karena untuk itulah kita dipanggil, ditebus untuk masuk dalam rencana. Yang ketiga, coba renungkan. Apakah saya menghindari penderitaan demi nama baik saya atau gengsi saya? Tuhan Yesus tidak menghindari penderitaan. Ketika dia harus memikul salib, dia memikul salib. Ketika dia harus menghadapi salib, dia menghadapinya. Dia tidak menghindari cawan penderitaan yang harus dia tanggung. Itulah Yesus. Itulah Tuhan kita. Dan marilah kita belajar dari Tuhan Yesus yang tidak menghindari penderitaan. Ada ungkapan yang berkata begini. There is no crown without cross. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Itu harus menjadi sikap hidup kita. Baik sebagai seorang suami, baik sebagai seorang istri, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pemimpin departemen, direktorat. Itu yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan biarlah pertanyaan-pertanyaan ini yang kita renungkan menolong kita untuk memiliki sikap hati yang benar di dalam menjalani hidup ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh menyadari bahwa kami masih jauh dari sempurna. Kami mungkin masih jauh dari serupa dengan Yesus. Ya Tuhan, tolong kami. Tolong kami Tuhan di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini, supaya kami belajar dari Yesus. Tolong kami untuk kami dapat melihat keluar dari diri kami. Sehingga kami boleh melihat bahwa Tuhan mau memakai kami. Tuhan sedang bekerja melalui hidup kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami terus bercermin dengan menjadikan Yesus Kristus sebagai cermin kami. Untuk kami memperbaiki diri kami, merelakan diri kami untuk dibentuk oleh Roh Kudus, untuk diperiksa oleh Tuhan. Sehingga dari waktu ke waktu kami boleh menjadi serupa dengan Yesus Kristus.
Terima kasih ya Bapa, dan Tuhan tolong kami ya Tuhan. Tolong kami supaya di dalam hidup yang singkat ini kami memiliki hidup yang bermakna, hidup yang memuliakan Tuhan, sama seperti yang Yesus telah tunjukkan, yaitu memuliakan Bapa. Inilah hidup kami ya Tuhan, inilah seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, supaya di dalam keadaan yang tidak mudah ini, Tuhan senantiasa memelihara jemaat-Mu, memelihara kehidupan rohani mereka, agar iman mereka tidak gugur ya Tuhan, di tengah masa sulit ini, agar tidak ada satupun yang imannya gugur, supaya tidak ada satupun dari jemaat yang meninggalkan Tuhan, tetapi tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang telah mati bagi kami untuk menanggung dosa dan kesalahan dan pelanggaran hukuman yang seharusnya menimpa kami, dan membebaskan kami, bahkan memberikan kami jaminan hidup yang kekal. Tuhan tolong kami Tuhan, supaya di tengah masa sulit ini, iman jemaat-Mu tetap teguh, tetap kuat, dan jemaat-Mu akan menjadi orang-orang yang bertindak melakukan segala sesuatu yang baik, yang memuliakan Tuhan, karena mereka mengenal Tuhan. Karena Engkau sendiri berkata dalam firman-Mu bahwa umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Demikian juga jemaat-Mu di GKPB Cirebon yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan kami akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus yang menyertai kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami di tengah masa sulit ini. Ajar kami ya Tuhan untuk sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Percaya kepadamu. Dan biarlah segala yang baik yang Tuhan janjikan bagi setiap jemaat-Mu ya Tuhan, Tuhan genapi bagi mereka. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo semuanya, selamat datang di online service MDC Cirebon. Kami menyambut Anda yang bergabung bersama kami dengan penuh sukacita. Kami percaya ibadah online ini akan menjadi berkat bukan hanya bagi Anda, tetapi juga bagi orang lain. Oleh karena itu, kami mendorong Anda untuk dapat membagikan link ibadah online ini kepada teman atau kerabat Anda, agar mereka dapat mengalami berkat dan jamahan Tuhan. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Untuk ibadah umum yang akan datang, tanggal 31 Januari 2021, akan dilakukan 2 kali ibadah dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama pukul 9 sampai 10 WIB, dan ibadah kedua pukul 17 sampai 18 WIB. Mari kita memberikan persembahan dan perpuluhan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan kasih kita kepadanya. Anda dapat memberikan persembahan dan perpuluhan Anda dengan mengirimkannya pada nomor rekening yang tertera di layar Anda. Keakraban dengan Tuhan merupakan kunci untuk memiliki kekuatan di dalam memasuki tahun yang baru. Oleh karena itu, jangan lewatkan ibadah doa pagi, doa kontemplatif, dan doa malam yang menolong Anda untuk membangun keakraban dengan Tuhan. Ibadah doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 WIB, doa kontemplatif setiap hari Rabu pukul 10 WIB, dan doa malam setiap hari Senin pukul 19 WIB, yang disiarkan secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Jangan lewatkan informasi penting kegiatan lainnya dari gereja kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat menghubungi hotline di bawah ini. Kami menantikan kunjungan Anda berikutnya. Terima kasih Bapak Pendeta Leksimo yang telah membagikan firman Tuhan pada hari ini yang telah menguatkan kita semua. Pengumuman tambahan bahwa ibadah Happy Heart Ministry akan diadakan
besok hari Senin tanggal 25 Januari 2021 melalui Zoom meeting pukul 18.30 dengan pembicara Bapak Dwi Waspodo dari Bandung. Lalu nanti jangan lupa ibadah sore hari ini pukul 17.00 waktu Indonesia Barat juga masih secara online. Sebelum itu saya mohon Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk tetap berada di Zoom meeting ini karena akan ada sesi foto bersama. Terima kasih untuk semua Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang telah mengikuti ibadah online hari ini. Sebelum ibadah berakhir, saya akan meminta Bapak Gembala untuk menyampaikan pesan Gembala. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bapak Wimbrata Atmaja. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Dan saya percaya bahwa kita sudah mendengar bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Leksimu. Dan biarlah ini menjadi kekuatan dan pesan yang di dalam kehidupan kita yang diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 11. Ada beberapa hal yang saya coba merangkum ya, dari apa yang disampaikan, yaitu bahwa kita jangan terlalu melihat diri sendiri. Ya. Karena kalau kita terlalu melihat diri sendiri yang diibaratkan sebagai kita melihat cermin, ya, dan juga perbandingannya dengan apabila kita melihat jendela. Jendela keluar, kita melihat bahwa yang akan tampak itu yaitu sesuatu yang lebih luas, ya, lebih luas, ya. Dan kita tidak merasa atau tidak menjadi selfish, ya, selfish atau orang yang terlalu melihat diri sendiri. Ya. Juga dalam sikap hati kita akan menjadi benar. Dan juga kalau saya mencatat tadi, jadi marilah kita sebagai seperti Kristus, ya, bukan seperti dunia, ya. Dan yaitu dengan merendahkan diri kita dengan sikap hati menjadi hamba dan taat sepenuhnya kepada Bapa di surga. Baik, terima kasih Pak Leksi, ya. Dan kita akan terus berusaha terus. Tadi yang dikatakan mudah, tidak mudah. Tapi kita harus berusaha terus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Mudah, sungguh tidak mudah. Ya. Tapi mari kita berusaha terus dan kita percaya bahwa akan ada penghargaan, akan ada reward yang akan diberikan bagi kita. Ya. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ya dengan doa. Kita satukan hati kita, ya. Marikan kita tundukkan kepala. Bapa Surgawi, kami berdoa, kami membuka hati kami siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan sukacita dari anaknya, dari Sang Putra, yaitu Yesus Kristus. Dan marilah kita bersekutu dengan persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus, di mana akan menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Bapa, kami percaya bahwa berkat Tuhan menyertai kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, dan Tuhan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang sudah menerima berkat dari Tuhan, mari kita bersama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari telah mengikuti ibadah online hari ini. Jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan, tetap sehat secara jasmani dan rohani, tetap kuat. Jangan lupa firman Tuhan yang sudah disampaikan hambanya hari ini. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Sama-sama.